Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki. Kita tidak pernah atau mungkin jarang sekali membahas Mercedes-Benz, cuman kali ini kita mendapat mobil yang sangat min. Ini C200 Avantgarde W205, ini kode seri body setelah W204, di mana W205 mempunyai perbedaan yang cukup signifikan daripada generasi sebelumnya ya. Dia mulai dari bentuknya yang udah mulai modern banget, udah gitu dia dengan kode bodi yang seperti ini, kita beli C200 aja bisa serasa E-Class John, karena memang kontur bodinya bentuknya sama, hanya saja dia membedakan paling kurang lebih sejengkal antara si C dan E ya. Nah, biasanya yang kebanyakan pakai mobil ini itu adalah perempuan, karena memang kalau untuk laki-laki kayaknya agak sedikit sempit ya, apalagi kalau kita ini sehari-harinya pergi lebih dari 2 orang, bertiga, berempat. Kategori 4 orang dewasa duduk, untuk bagian paling belakangnya sangat tidak nyaman menurut gue, karena kakinya akan ngegantung, terus punggungnya terlalu tegak. Oke, kita lihat nih. Sebenarnya di luar negeri mobil Mercy itu mulai tahun 2014 sudah tidak adanya lagi namanya spare tire. Cuman karena di Indonesia ini bannya nggak RFT, jadi dia kasih spare tire di sini. Makanya digantung begini nih, cuman ininya lucu nih, udah ada logo Mercedes-Benz-nya. Oke, nah mesin C200 ini hampir sama, bukan hampir sama sih, mesinnya sama dengan versi varian CLA 200 dan GLA 200 di kelasnya. Cuman memang to be honest, kalau menurut gue yang paling best buy untuk mesin 200 ini di C200, karena dia bodinya sampai tahun sekarang pun masih sama, hanya berbeda di model lampu. Dia lampunya ini masih model begini, kalau yang baru udah ngadepnya kebalik, kurang lebih seperti itu. Terus di bagian lampu depannya udah ada sedikit perbedaan, dan biasanya C200 yang keluar di tahun 2021 ini sudah mengusung AMG package, sedangkan ini masih Avantgarde. Oke, kita lari ke dalam yuk John. Nah, ini agak sedikit paling jatuh cinta tuh kalau nyobain interiornya John. Sayang aja dia belum pakai Burmeister audionya. Cuman dengan komposisi audio yang seperti ini untuk daily udah sangat cukup enak, karena dia udah dilengkapi dengan Bluetooth. Sudah gitu sudah ada aux-nya, dan juga udah ada kamera mundur di sini. Sorry, belum ada. Yang udah ada yang E250 2016. Om, dalam yuk, sambil jalan yuk. W205 melakukan debut pertamanya itu tahun 2014. Begitu ini keluar, gue lihat mobil ini di pameran mobil ya, rasanya sangat atraktif sekali. Interior yang seperti ini totally different, mulai dari silver panel yang ada di sini, sudah gitu dia punya mouse-nya ada di sini, udah gitu dia punya TV. Pada zaman itu ada TV seperti itu, kesannya mewah sekali. Udah gitu model AC-nya begini. Dulu sempat diledekin sama orang, kok AC-nya modelnya begini, tapi for the next generation of the Mercedes semuanya udah model begini dan ternyata mewah. Sayang aja pada tahun 2015 yang menggunakan satu layar menjadi satu antara speedometer dan MID-nya itu hanya ada di S-Class. Nah, biasanya memang kayak sekarang di 2021 ini S-Class yang terbaru pun sudah keluar, tapi C dan E-nya belum menyusul. Biasanya gitu, biasanya Mercy maupun BMW biasanya yang keluar terlebih dahulu adalah yang top of the line-nya dulu di generasi selanjutnya gitu John. Nah, ini giginya udah ada di sini, kita sambil jalan ya. Ini black pianonya tuh bagus banget. Cuman menurut gue kalau lu itu penikmat kabin lega, I don't recommend you to buy this car. Tapi untuk tenaga seperti ini, karena kan dia sudah dilengkapi dengan supercharged turbo, jadi wow, pretty impressive dengan cc segini ya. Tenaganya bener-bener bagus, udah gitu. Full consumption-nya juga kalau misalkan kita bawa keluar kota itu bisa menyentuh 111, 112 John. Kalau dalam kota mungkin 19 ya. Ini cukup irit sih. Mercy sekarang tuh cukup irit, karena memang udah makin kesini pun yang AMG yang mesin-mesin besar pun mereka tidak menggunakan cc besar lagi, mereka menggunakan cc kecil dibantu ditopang dengan supercharged dan turbo. Itu yang membuat mereka lebih
kencang. Kayak CLS 63 tuh by turbo dia sudah nggak pakai lagi tuh yang namanya CC yang pure engine ya. Jadi mungkin pure engine yang terakhir tuh generasi W211. Tuh. Nih kita coba mode ininya, manualnya. Tuh, tenaganya enak sekali sih. Hanya saja menurut saya suspensinya agak sedikit stiff. Tetapi dibandingkan dengan rival sejatinya dia seri 3, ini masih lebih comfort dibandingkan seri 3. Nah, kita lihat ya, Mercy yang udah mulai dari 2012 ke atas tuh setirnya enteng banget Om. Satu jari aja bisa Om. Dia bisa disetting kan John? Comfort gitu. Bisa, dia bisa disetting di sini. Agility-nya nih kita lihat bentar ya. Ini harus dinyalain dulu. Lagunya dimatiin dulu karena terkena copyright. Ini Sport. Sport Plus. Nah, individual nih kita bisa adapt. Adapt itu gue udah pernah jelasin juga di vlog sebelumnya. Jadi kita maunya apa nih? Mulai dari drivetrain-nya, mulai dari mesinnya, sampai ke sayang aja karena dia belum hermetic. Jadi dia tidak bisa disetel, dia punya bagian suspensi. Jadi dia hanya bisa menyetel transmisi drivetrain-nya. Misalkan kita sukanya itu yang Sport S, tapi kita suka mesinnya yang comfort, bisa disetel. Jadi tergantung kemauan kita aja seperti apa, dia bisa menyesuaikan apa yang kita mau. Itu namanya settingan di individual, John. Cukup mewah ya, maksudnya cukup canggih. Dan untuk sekarang pun masih canggih karena jarang ditemukan di mobil-mobil lain, John. Kalau gue punya mobil ini, apa yang akan gue lakukan untuk modifikasi? Pastinya gue ganti twitternya yang model muter sendiri tuh, yang kayak Burmeister. Sudah gitu apa ya, pelek kali ya. Pelek mungkin ini kan standarnya dia 17, kita naikin 2 inci pakai 19 dengan ban kotak, ceperin sedikit udah enak. Cuman memang rumah gua nggak cocok John bawa sedan, John. Sedan naik rumah gua mentok Om, Greco aja mentok, makanya gua nggak beli Greco. Kita lihat dia punya settingan buat ini belum elektrik, jadi ini harus tetap dipencet dari sini ya. Cuman berbeda dari W204 NC200, ini electricity sudah kiri kanan. Sudah gitu dia buat lumbar adjustment tengahnya itu ada di sebelah sini. Nah, secara garis besar sih ruang pandangnya tuh agak sedikit kecil ya. Apa karena gue terbiasa bawa mobil tinggi, ini udah lama nggak bawa sedan kan Om? Nah, tapi kalau gue prefer, gue punya duit 450 juta, gue beli ini enggak kayaknya ya, karena gue nggak suka sedan. Walaupun sebenarnya nama gue sendiri di KTP juga sama dengan Mercy ini ya, Mercedes-Benz ya. Cuman kalau gue punya duit 450 juta, gue akan mencari E250 2013 atau 14 ya, yang generasi W212, tapi yang facelift. Gue paling demen John, model yang itu John. Nah, udah gitu. Tapi kalau kita melihat di generasi W205 atau mungkin generasi kita sebutnya ini Mercy yang udah model ikan cucut ya, ini salah satu Mercy yang paling murah untuk kita dapatkan di generasi body yang belum ketinggalan. Jadi buat teman-teman yang pengen kelihatan prestis, kelihatan lebih apa ya namanya Om ya, lebih bergengsi lah ya. Jadi kalian bisa coba beli ini mobil, nggak ada masalah kok. Dan udah gitu depresiasinya cukup stabil di mobil C dan E. Hanya saja yang tipe S itu yang masih harganya cukup anjlok, kita pakai 2-3 tahun hilangnya bisa ratusan juta. Kalau ini mungkin pakai 1-2 tahun hilangnya cuma puluhan juta. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe. Dan juga kalau bisa, kalau kalian mau beli mobil, pertama adalah kita sering-sering dulu nonton YouTube, sering-sering baca-baca. Udah gitu kita cek dulu apakah bengkel-bengkel resminya masih ada. Yang keempat adalah pastikan kebutuhan dan budgetnya kalian itu benar-benar pas. Jadi jangan sampai kita beli mobil itu akan memberatkan kita. Memberatkan itu nggak cuma dari cicilan mobil ya, bisa juga dari maintenance, pajak, dan lain-lain. Jadi kalian harus berpikir lebih matang lagi, apalagi di masa pandemi gini kan. Kalau bisa duit itu disimpan dengan baik, karena kalau misalkan kita terlalu boros, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Kayak contohnya
3 bulan yang lalu itu kita nggak tahu bakalan ada PPKM itu, yang tiba-tiba hampir inner circle kita semua kena COVID. Mungkin kalian yang nonton pun ada yang kena COVID pada saat 3 bulan yang lalu, sehingga banyak hal-hal yang terjadi kan. Kayak contohnya lu nggak bisa kerja, yang udah pasti berarti kan income lu berkurang. Udah gitu usaha kita biasanya tiba-tiba berkurang. Makanya ada banyak faktor sehingga dana darurat itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita punya penghasilan 10 juta, ya kita sisihin aja sedikit buat yang namanya emergency fund. Jadi kayak kita seenggaknya minimal ada sakit atau tiba-tiba kita nggak bisa bekerja, kita bisa tetap mempunyai cadangan dana. Oke John, terima kasih yang sudah menonton. Karena ini sudah maghrib. Bye-bye.